Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan nasab klan Ba'lawi sekarang ini sudah mencapai klimaknya. Mau diakui atau tidak bahwa klan Ba'lawi yang ada di Indonesia ini semuanya tertolak dari sudut apapun, dari sudut kitab, bahkan dari sudut DNA, ilmu pengetahuan. Mereka diam 1000 bahasa, tidak mau sama sekali mengakui bahwa mereka ini bukanlah dzurriyyah Nabi. Ada beberapa orang dari marga Al-Athos itu sudah cek DNA-nya, dan itu ada di tulisan website Family Tree, itu di situ dinyatakan bahwa namanya marga Al-Athos ini tertolak secara genetika berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perdebatan ini masih ramai sampai sekarang, terutama makam yang ada di Husaisah ini. Kalau nggak salah seperti itu, yang dulunya ini ada seorang yang datang ke tempat itu, kemudian mencium bau wangi, konon seperti itu, lantas berkata bahwa disinilah ada makam seorang waliullah, karena dilihat dari aroma bau wangi yang diaciumnya. Dan tempat itulah terus akhirnya disitulah dibangun sebuah makam yang diberi nama makam Ahmad bin Isa. Nah, ulama-ulama kita, ulama Nusantara beberapa waktu lalu, tidak saya sebut satu persatu, itu tentu saja waktu mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah seorang waliullah, kurang lebih seperti itu. Bahkan beliau ini dikenal sebagai seorang bisnismen perminyakan. Dan konon sejarahnya Ahmad bin Isa ini belum pernah atau tidak pernah mengunjungi Hadramaut atau Yaman yang sekarang ini. Jadi untuk jelasnya, mari kita lihat video berikut. Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, kalau tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ini berarti makam-makam yang di Yaman itu makam siapa ini, Gus? Jadi ini Kang Mas Yusuf ya, saya pernah membaca satu keterangan dalam kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra, bahwa di abad ke-9 Hijriah, itu lokasi makamnya Ahmad bin Isa itu belum ada, artinya sebagai nisan gitu ya. Oh, ini nisannya atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa, ada nisannya gitu. Itu belum ada. Nah, bahkan bisa bacakan aja. Bahkan di sana itu disebutkan, ini yang bercerita itu tadi Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra. Beliau bercerita, warawaihul unsi fihi faihah, dan saya mencium aroma yang harum semerbak di daerah Husaisah itu. Nah, yang kemudian sebelum itu ya, Tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah. Secara lengkap saya bacakan. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah. Wa dufina fi Syi'biha, dan beliau dimakamkan di perkampungan Husaisah. Kemudian walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Lokasi makam Ahmad bin Isa sekarang itu di abad ke-9 itu tidak diketahui. Bahkan inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus kana yazuru fi Syi'bil Madhkur. Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu dulu menziarahi tempat tersebut. Yang diziarahi adalah tempat ya, bukan lokasi makamnya secara detail gitu, enggak. Waqala, dan Abdullah al-Idrus itu pun juga mengatakan inna Syekh Abdurrahman kana yazuru. Syekh Abdurrahman itu menziarahi lokasi, menziarahi perkampungan tersebut, yang katanya di perkampungan itu ada makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian setelah itu ya, warwaihul unsi fihi faihah,
di mana di lokasi atau di kampung Husaisah itu saya mencium bau atau aroma yang harum semerbak di situ. Yus'iru, yang menunjukkan an-nabihi rohan zakiyatan, bahwa di dalamnya itu terdapat ruh yang suci, artinya rohnya Ahmad bin Isa. Nah, setelah itu barulah ada makamnya. Nah, artinya semenjak tahun 345 Hijriah sampai ke abad ke-9 Hijriah, lokasi makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah saat itu memang tidak ada. Tidak ada. Belum ada ya? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Iya, tidak ada. Belum ada. Lalu setelah abad ke-9 Hijriah, barulah di situ dibuatkanlah makam karena mungkin melalui kasyaf ya, dengan redaksi yang tadi. Nah, barulah di situ setelah ada kasyaf ditunjukkanlah bahwa itulah lokasi makam dari Ahmad bin Isa. Jadi makam itu sebelum Asyakron membuat kitab atau setelah membuat kitab? Setelah, karena untuk Al-Burqatul Musyiqah itu perkiraan itu ditulis pada tahun 849 Hijriah. Perkiraan itu sesuai penelitinya ya, sesuai kesimpulan dari penelitinya, yaitu Yaslam Abdun Nur, salah satu sejarawan Yaman, sejarawan Hadramut. Sementara untuk penyelesaian dari penulisan kitab tadi yang saya bacakan, kitab Fathur Rahimir Rahman itu pada tahun 980-an. Nah, apalagi setelahnya itu barulah terkenal bahwasanya makam itu adalah makamnya Ahmad bin Isa. Dan kemudian tersebar luas di kalangan penduduk Hadramut dan mulailah diziarahi di sana. Kurang lebih begitu, Kang Mas. Ini menarik ini. Saya dapat informasi terbaru bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibuat setelah Ali bin Abu Bakar Asyakron itu menulis silsilah Ba'alawi. Kemudian adalah sosok makam Ahmad bin Isa. Begitu ya, Gus ya? Itu betul, ya? betul. Iya. Itu bisa dipertanggungjawabkan, Gus, sumber kitabnya? Bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah tulisan dari keluarga Ba'alawi sendiri nih, Kang Mas. Oke, ini keluarga Ba'alawi. Betul. Wah, ini berarti ini kewaliannya tidak dipertanyakan, Gus. Jadi mencium aroma jasad Ahmad bin Isa itu kemudian dibikin makam di situ ya. Ya. Terus, informasi selanjutnya gitu, apakah ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu meninggalnya di mana? Ya, kalau dari kitab-kitabnya Ba'alawi meninggalnya di Husaisah itu. Tapi kalau Anda dari kitab yang lain ada nggak keterangan bahwa meninggalnya tidak di Yaman? Tidak ada sama sekali. Makanya karena sosok Ahmad bin Isa itu tidak dikenal sebagai seorang ulama besar gitu. Kemudian beliau lebih dikenal sebagai seorang bisnismen. Lakopnya atau gelarnya itu adalah An-Nafad, yaitu bisnismen dalam perminyakan. Nah, sehingga untuk sejarah beliau secara detail sangat sulit untuk dilacak. Dan informasi terakhir bahwasanya Imam At-Tusi dalam kitabnya Al-Ghaibah, beliau adalah ulama abad ke-4 Hijriah, menceritakan bahwa posisi dari Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya. Ada di desa Surya, salah satu desa yang ada di Madinah, dan itu perkiraan tahun 235 Hijriah. Nah, adapun setelah itu sama sekali tidak ada informasi secara detail tentang Ahmad bin Isa. Begitu, Kang Mas. Nah. Ya, pemirsa pada Suga TV, luar biasa ini bincang-bincang santai dengan Gus Aziz Jajuli adalah santri, kalau nggak saya katakan bahwa beliau 6 setengah tahun menuntut ilmu di Yaman, menyelesaikan S1 dan juga tentu banyak berkelindan dengan para habaib, klan-klan Ba'alawi, dan tentu tentang geografis di Tarim juga sedikit punya bayangan. Dan yang menarik pemirsa pada KTV tadi, bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu baru
secara fisiknya dibuat makamnya itu abad ke-9. Ya, sebagai closing statement, Gus Ajis, ada closing statementnya? Ya, terima kasih Kang Mas Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama bertukar pikiran lah ya dalam kesempatan kali ini, di mana dalam ilmu nasab khususnya yang membahas tentang nasabnya Ba'alawi itu yang saya temukan, dan ini pun juga merupakan kesimpulan dari salah seorang Habib yang bernama Mustafa bin Abdurrahman Al-Atas, bahwa untuk karya-karya dari Ba'alawi untuk pertama kalinya itu hanya dimulai dari abad ke-9 Hijriah, dan muncul dua nama di situ. Yang pertama adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan yang kedua adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, lalu kemudian juga setelah kita mengetahui bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah seseorang yang secara khusus atau spesialis dalam bidang penulisan sejarah, maka beliaulah yang pertama kali menyusun nasab dari Ba'alawi yang berbentuk syajarah atau pohon nasab. Dan tentu hal itu pun ada penjelasannya dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh, dan di dalam Al-Burqatul Musyikoh juga menjelaskan secara detail mengenai siapa saja leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, hanya saja karena sumber-sumber data yang digunakan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu tidak lengkap, dan juga ada keterputusan riwayat dari masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron kepada Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, maka itu menunjukkan akan isi dari kitabnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu tidak sebagai satu data yang tidak valid. Nah, sehingga munculnya klaim bahwa nasab mereka bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada abad ke-9 Hijriah, dan untuk sebelumnya sama sekali tidak ditemukan data atau secara formal akan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada para sahabat-sahabat sekalian, dan tentu hal ini memberikan dorongan atau motivasi bagi kita untuk selalu mencari kebenaran data. Apakah data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Tentu hal ini kita membutuhkan referensi yang banyak untuk kemudian kita telaah, dan tidak menerima satu informasi dengan begitu saja tanpa adanya penelusuran akan kebenarannya. Nah, barangkali begitu sudah kita saksikan bersama-sama keterangan dari Gus Aziz Jazuli yang dulu pernah nyantri di Tarim di Hadramaut atau Yaman, itu kurang lebih 6,5 tahun. Jadi makam Ahmad bin Isa ini adalah baru, yang dulunya ini belum ada. Setelah ada orang tadi yang disebut di situ itu mengunjungi daerah itu, kemudian mencium aroma wangi, lantas di tempat itulah dibangun sebuah makam yang konon diceritakan bahwa Ahmad bin Isa ini adalah seorang ulama. Padahal dari keterangan dari Gus Aziz Jazuli ini yang kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya Ahmad bin Isa ini tempo dulu tidak dikenal sebagai seorang ulama, tapi beliau ini dikenal sebagai seorang bisnismen perminyakan. Begitu kurang lebih sedikit dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.